bisa lebih cepat. Yang barang kedengaran? Ini lu masih kosong, dua nih. Ya masih berdua aja. Udah salah satu. Selesai. Bisnis bisa. Oke teman-teman, jadi ini agak sedikit berbeda dengan materi yang lalu ya. Di pertemuan 8 sampai kali nanti kita masih tetap di bidang seni tetap ya, tapi materi kita atau bahan kita berbeda. Kalau kemarin kan pameran, sekarang lebih ke usaha desain atau usaha apa yang berhubungan dengan desain. Ada yang tahu apa itu bisnis? Usaha. Jual beli usaha, terus perniagaan. apa? Perniagaan. Apa lagi? Tujuannya apa? Bisnis nanti bukan ya. Bisnis kalau nggak dapat uang ngapain? Nah pasti akan ada persaingan. Kenapa lagi motor? Di depan. Iya Pak. Ya berarti pasti ada persaingan. Silakan Ade buka usaha bengkel motor, Haji buka bengkel motor juga. Kok ramen oh ternyata buka bengkel juga ya. Nah, pasti ada persaingan di dalamnya. Harus semakin lebih baik daripada kompetitor ya. Nah berarti kita butuhkan apa untuk menghadapi persaingan tersebut? Value. Depan. Kamu nggak pakai baju? Enggak. Depan. Kenapa nggak pakai baju? Buru-buru Pak. Saya pakai celana loh. Ini pakai celana. Sampai bisnis Saringan Pak. Persaingan ya. Sampai sepeda motor. Jika ada pesaing berarti butuh apa untuk melampaui kompetitor Anda? Strategi. Value. Ya mungkin pada jasanya value-nya konsumen. Kan udah ketahuan kalah. Butuh Promosi berarti masuk di bagian. Nah sebelum itu semua apa yang harus kita ketahui? strategi. Ya strategi. Apa yang harus kita ketahui? Jika Anda marah dengan pacar Anda ya? Apakah Anda instruksi diri? Ya, evaluasi diri. Supaya pacar Anda bisa makan Anda, apakah Anda berikan sesuatu yang mereka inginkan? Itu juga termasuk analisis ya. Tapi nanti saya bahas. Aslinya mati kok. Dingin. Lumayan. Ini pasal ya. Nah jadi saat ini ya bisnis dan bisnis itu sangat membludak di mana-mana ada buka jasa fotografi,
bisa ngedit Photoshop, buka jasa undangan, bisa ngedit Corel, buka cetakan kaos. Jadi bahkan orang di luar DKV, di luar desain, anak SMK aja udah bisa buka usaha desain, udah bisa motret, udah buka jasa wedding misalnya. Dan itu banyak sekali, baik di anak kita ya sebagai DKV, di arsitektur, interior, desain fashion ya, dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang akan kita bawahi di sini adalah di bidang DKV, bisa videografi, fotografi, branding yang jarang. Ya. Tapi orang yang merancang logo banyak sekali, tapi yang memahami branding sedikit. Saya yakin semua di sini bisa merancang logo, tapi masih saya pertanyakan jika teman bisa merancang branding. Itu hal yang berbeda. Maka dari itu kita harus bisa mengetahui apa kelemahan kita jika teman-teman ingin membuka usaha tersebut. Nah, bisnis ini mulai saya buka dulu pernah di tahun 2012 ya. Jadi semacam galeri, ada 3 bidang. Di situ ada jasa fotografi, ada jasa videografi, sama branding. Semuanya berjalan. Tapi ketika tahun 2017, waktu saya tinggal ke Jogja, usaha tersebut masih bisa jalan, tapi mengkis-mengkis ya. Dalam artian jika leadernya atau yang menjalankan, sopirnya pergi dari bis itu, kernetnya mungkin bisa, tapi nggak selihat supirnya. Dan akhirnya 3 lagi sahabat tetap berjalan di kota lain, satu di sini Probolinggo dan lainnya. Nah, semakin dipencar, semakin banyak pesaingnya yang lebih spesifik. Nah, maka dari itu kita sebagai pelaku yang punya usaha desain harus bisa mengatasi itu, harus bisa menulis itu, supaya nggak vakum dan kalah dengan lain. Maka kita butuh nanti analisis SWOT, FTP juga perlu, kemudian analisis ya banyak, termasuk desain dan sebagainya yang lagi tren saat ini. Intinya kita di bidang itu harus mengikuti zaman ya. Dan tentunya di bidang kita itu kreativitas adalah kunci utama untuk menarik minat target kita. Semua yakin di sini bisa Photoshopan, bisa Corel, tapi nggak semua bisa menghasilkan ide yang luar biasa. Ya. Apakah udah paten? Nggak bisa, tidak. Semua bisa dilatih, diasah, asalkan teman sering membaca, sering melihat referensi, sering melihat pameran desain dan sebagainya, atau mengikuti seminar desain, diskusi tentang desain dan sebagainya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya. Karena saya mengamati, nggak cuma di sini ya, di kampus lain, termasuk BINUS, kemudian di Stiki, Asia, UN, kemana ada saya dan dosen lain dari lintas kampus meneliti apakah mahasiswa itu sudah lebih pro daripada anak SMK. Ternyata tidak. Data yang didapatkan itu anak SMK juga sudah banyak buka usaha sendiri. Dari segi teknis bagus, tapi dari segi ide-ide itu masih kurang. Nah, salah satu keunggulan kita di S1, ide kita harus lebih liar daripada mereka. Novelty kita atau kebaruan kita harus lebih berani daripada mereka.
Masalah skill bisa dilatih. Kita bisa cari orang untuk kita rekrut. Tapi ide itu nggak semua orang punya. Kreativitas nggak semua orang punya. Mungkin mereka mengerti cara motret yang bagus bagaimana. Tapi mungkin mereka juga nggak mengerti sejarah fotografi. Fotografi itu apa aja, macamnya, dan sebagainya. Jadi teman-teman nanti jika punya usaha desain atau mau mendirikan, kreativitas itu penting ya. Saya yakin di sini semua akan punya kreativitas, entah menggambar atau berdesain, buat video atau yang lainnya, main gitar atau apa ya, kreativitas untuk menggodai lawan jenis mungkin ya. Intinya kita harus kreatif di era sekarang ini ya, karena kalau kita tidak mengikuti zaman otomatis ketinggalan, apalagi teknologi zaman sekarang itu sudah sangat maju sekali. Dan yang kedua itu adalah portofolio yang bagus sekali. Nah, mulai sekarang teman-teman harus mulai mengumpulkan karya terbaik yang konsisten, mungkin dari segi desainnya, dari color tone-nya, dari ini punya konsistensi ya. Punya ciri khas masing-masing. Kemudian kebaruannya ada yang mengikuti zaman yang update. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi yang baik. Anda punya skill yang baik, karyanya baik, tapi nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa mengkomunikasikan diri Anda kepada orang lain, sama aja. Ibarat harta dipendam jauh dalam tanah, ya berharga, tapi nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang yang akan beli, menginginkan itu. Usahakan komunikasi menjadi ujung tombak teman-teman ya, kalau diri Anda adalah seorang desainer. Itu pun bisa jadi bagian dari kita ya, sebagai seorang desain komunikasi visual. Ini poin yang menjadi pilar ya. Sebenarnya ada sih yang menjadi pilar berikutnya, yaitu dana ya. Tapi tidak saya masukkan. Dana dalam artian ketika ingin buka usaha fotografi, butuh kamera atau butuh uang, butuh background, ya, butuh flash, uang. Itu di luar materi kita ya, untuk ini. Nah, kemudian ada strategi pengembangan bisnis desain. Ini saya khususkan untuk organisasi dan produk. Ini enggak yang lainnya. Salah ya, tulisannya organisasi ya dan produk. Nah, betul kata teman-teman tadi. Hal pertama adalah strategi. Kita harus punya strategi untuk menghadapi kehidupan saat ini, ya. Untuk menghadapi semua kompetitor yang ada di wilayah kita. Dan itu juga membutuhkan sebuah teori atau keahlian tertentu, teknik tertentu. Nggak cuma pasrah aja dalam menghadapi kompetitor ya. Kompetitor beli mesin baru, kita beli mesin baru. Kompetitor beli printer baru, kita beli printer baru. Nggak cuma gitu, ada strateginya. Nah, strategi yang paling sering kita gunakan adalah SWOT ya, yang kita bahas nanti. Itu paling sederhana. Ini ada beberapa pengertian dari para ahli.
Jadi di sini menurut Chandler ya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek. Program tidak lanjut serta prioritas lokasi sumber daya. Sumber daya ini banyak sekali ya, nggak cuma uang ya. Ada manusia, pakai pelakunya. Itu kalau menurut Chandler. Berikutnya menurut siapa tuh? Chris Tenson ya. Ini bukunya tebal banget, tapi saya kutip sedikit saja. Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Ya. Saya yakin semua di dunia ini pasti bersaing. Bahkan ada yang saat ini sahabatan, ya sahabatan. Suatu saat pasti akan bersaing, jadi yang terbaik. Itu udah hukum alam dan bukan hal yang jahat, bukan. Tapi lebih menunjukkan bahwa kita tuh bisa mencapai titik terbaik kita dalam kehidupan kita. Misalkan dalam sebuah perusahaan yang dibutuhkan 3 orang desainer, 3 aja. Anda satu kelas. Kenapa di sini? Pasti bersaing. Untuk dapat diterima, apakah semua akan diterima? Tidak, karena cuma 3 yang dibutuhkan. Bahkan kita teman Anda gagal, Anda terima, kemungkinan Anda tetap mengambil ini. Karena di era sekarang itu sangat sulit sekali mencari atau masuk di perusahaan yang besar. Nah, sama halnya dengan usaha teman-teman nanti. Teman-teman harus bisa menciptakan perspektif yang baik di mata konsumen. Brand image-nya harus kuat, bersaing dengan usaha-usaha lainnya yang sebidang. Kenapa? Ya juga ada menurut Agnes Ginsberg, Steiner ya. Strategi merupakan respons secara terus-menerus. Jadi nggak cuma di awal aja kita buat strategi ya. Kemudian setelah itu kita santai, bukan. Tapi setiap hari kita tekuni, kita pikirkan ulang, kita kalah lagi. Ya. Dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, keadaan di sekitar kita, keadaan dengan masa pasarnya, naik turunnya harga dan sebagainya. Baik dari ancaman eksternal, internal, kemudian kelemahan kita harus kita kurangi ya sebaik mungkin, tidak mengganggu proses penaikan atau usaha untuk bersaing dengan lawan. Usahakan kelemahan usaha teman itu jangan sampai diketahui oleh lawan Anda. Kita harus bisa menyimpan baik-baik apa menjadi kelemahan kita, karena bagi mereka itu adalah peluang untuk menghancurkan. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya di dunia kerja sesungguhnya nanti di perusahaan-perusahaan itu pasti lebih kejam. Kalau sekarang ini aja, santai aja, atau menerima apa adanya, nanti Anda akan disebut. Jadi mulai sekarang harus bisa mempertahankan opini, bisa mempertahankan bahwa dirimu itu layak di situ.
Ya contoh kecilnya, saya pernah magang, bukan kerja ya, di Cakrawala Kreatif. Itu perusahaan yang melayani video dari langit, drone, berarti rakitan semua. Pelanggannya tentara, perusahaan-perusahaan besar, kemudian BUMN dan sebagainya. Saya mengamati di situ. Jadi ada beberapa karyawan yang udah lama di situ, udah lama. Kemudian ada orang baru yang tekniknya lebih jago. Si senior tadi nggak terima bahwa sebuah pekerjaan penanggung jawabnya, ibarat pemandornya, diberikan kepada yang baru masuk. Si senior nggak terima. Kenapa aku aja yang handle semuanya? Dan dengan cara yang tidak baik, akhirnya yang senior tadi di apa istilahnya? Bahasa halusnya itu jadi tikung lah bahasa halusnya. Dikerjain nanti ya, dikerjain. Di alatnya tadi dihilangkan, diambil. Otomatis nggak bisa kerja dong. Sementara besok ada hari T untuk di perusahaan. Saya sebagai saksi yang mendengar begitu ya di dunia kerjaan sebelumnya. Ya emang tinggal. Ada yang senior tadi pecah. Jadi di cover oleh orang yang senior yang lama tadi. Yang junior orang baru dipecat. Yang lama yang mengkambing hitamkan diberi job. Di depan atasan baik sekali, sangat apa ya? Ya slow wallet, kemudian mencari perhatian. Kinerjanya nggak baik-baik amat, tapi proses mencari mukanya sangat baik. Yang nggak tahu nanti teman-teman yang mana, yang kerjanya baik atau yang proses mencari mukanya baik. Nah ini ya, yang kita gunakan ya. Jadi ini kita gunakan di tabel sebutnya sebenarnya. Cuman pada RPS manajemen seni ini menjadi poin yang penting untuk dibahas di parlemen 8. Jadi ada kekuatan, ada kelemahan, peluang, dan ancaman. Masih ingat mana internal? Internal yang mana? Internal. Ya. Boleh di atas. Saya sama? Begitu internal ya? Yang eksternal? Jadi strateginya gini, kita harus bisa memanfaatkan peluangnya, mengantisipasi ancaman terjadi nantinya. Kita manfaatkan semua kelebihan kita, kekuatan kita, dan mengurangi kelemahan. Misalkan kelemahan Najib nggak bisa bahasa Inggris, harus bisa belajar. Ya. Misalkan kelemahannya si Deki nggak bisa menggambar digital, ya harus belajar terus, harus dimaksimalkan. Kita kurangi kelemahan kita. Kekuatan kita pertahankan dan kita tingkatkan. Nanti masuk di matriksnya, tapi kita bahas dulu ini mengenai apa aja yang masuk di laporan internal itu. Ini termasuk kualitas SDM-nya. Jago apa enggak orang ini? Ya. Oh ternyata jago. Kuantitas SDM, apakah dengan 2 orang aja sudah cukup? Ternyata kurang untuk menghadapi pasar yang semakin banyak permintaannya. Jadi jumlah ini harus dipertimbangkan. Jika emang pemerintahan itu banyak sekali. Sumber daya lain termasuk keuangan, fasilitas, apakah ada komputer yang layak untuk digunakan, silakan.
sebagainya. Itu termasuk faktor internal. Gedung, ruangan ber-AC jika memang itu membantu lebih produktif dalam mengerjakan desain ya. Enggak dengan aroma yang panas dan nah, cara analisisnya kita harus bisa mengukur kinerja dari tim atau organisasi ketika mencapai keberhasilan. Sampai apa enggak ini targetnya? Jadi ada target yang harus dikejar. Ketika sampai targetnya, berarti udah dikatakan maksimal. Jika memang nggak nyampe, berarti ada yang kurang. Apakah yang kurang itu sumber daya manusianya, atau keuangannya, fasilitasnya, atau alat yang digunakan dalam bertempur. Terus kita ulangi lagi, teman-teman. Kemudian kita bandingkan pencapaian ini dengan kompetitor misalnya. Apakah sudah bisa bersaing atau kita malah di bawahnya? Kemudian ya, bersama beda di situ misalnya. Tadi ya, jadi ada evaluasi. Kita analisis apa yang bisa menunjang untuk lebih baik dan menghambat menjadi lebih buruk. Kita harus tahu itu. Dan yang terakhir, cara analisisnya adalah kita tentukan kekuatan dan kelemahan kita. Kita cari juga kekuatan dan kelemahan kompetitor kita. Nah, sumber-sumber itu akan menjadi acuan kita dalam merancang atau membentuk atau membangun sebuah usaha desain yang kuat. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yaitu opportunity dan ancaman. Tren yang pertama saat ini sudah menjadi ancaman besar ya bagi kita ya. Tren di Indonesia, di dunia selalu berubah-ubah, selalu ada yang baru setiap harinya. Jika teman-teman nggak bisa ngikuti itu, maka ketinggalan atau mati. Ancaman kita faktor eksternal ya. Ada faktor budaya, ideologi. Misalkan Anda tidak boleh menggunakan bendera warna kuning dan apa ini, simbol plus sebagai bendera perusahaan Anda. Itu masuk ideologi apa budaya? Kenapa? Orang meninggal? Ya. Oke. Anda tidak boleh menggunakan apa ini? Saya nggak kabar loh, sebelum selesai. Nggak boleh menggunakan ini untuk logo perusahaan Anda. Kenapa? Itu termasuk faktor budaya dan ideologi. Padahal tadi bukan palu. Itu T kebalik, miring, T miring. Tapi orang udah punya ideologi yang liar sekali. Ekonomi, jadi naik turunnya barang dan jasa di pasar itu juga pengaruh kita ya. Tetangga Anda buka jajan 50.000, sementara Anda buka 200.000. Orang milih yang mana? Murah. Murah. Kemudian pajak 20.000. Jika orang milih 50.000, yang punya usaha dipotong pajak 20.000, tinggal 30.000.
bayar listrik. Nah itu berpengaruh terhadap ekonomi yang hitung-hitungan uang ya. Kemudian perkembangan teknologi. Saya pernah menghadiri pernikahan. Si orang ini kan nggak mau difoto. Karena apa? Marah dia. Wah, pasti aku harus bayar larang, bayar mahal. Kameranya kok cilik, kameranya kok kecil. Karena ini adalah kamera terbaru seri Alpha 7, Sony mirrorless Alpha 7 Mark III. Kompetitornya Canon 60D ditambahin baterai grip, vertical grip yang jadi tebal. Secara harga lebih mahal yang Sony ya. Tapi orang lihatnya apa? Dari segi apa? Dikira teknologi yang lama itu teknologi yang apa? Besar lagi, lebih bagus daripada yang semakin ringkas tadi. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah semua klien kita nanti itu orang yang memahami ya. Terkadang di sisi lain kita harus juga bisa mengedukasi mereka selain kita bekerja. Sumber-sumber permodalan itu banyak sekali caranya dan juga butuh sekali caranya. Tergantung teman-teman ya, itu coba-coba berani apa enggak. Jika berani pasti akan ada cara untuk mendapatkan modal ya. Jadi bukan dengan cara nyolong motor ya. Ya usaha untuk menikahi anak kepala desa yang punya saham. Kemudian peraturan pemerintah ya. Kita sadari bahwa saat ini semua diatur oleh pemerintah, baik peraturan mendirikan usaha, izin mendirikan gedung untuk usaha dan sebagainya. Ini jadi faktor eksternal yang mengancam proses kita untuk membangun perusahaan yang berdiri tegak. Ya. Jadi ono aja aturan ini. Nah kita analisis faktor eksternalnya. Kita cari dan tentukan apa aja yang bisa mempengaruhi operasi kita atau usaha kita. Kita analisis, kita harus sering-sering menganalisis itu. Kemudian kita kumpulkan data tersebut mengenai kondisi di dalam atau internal, kemudian di luar yang lebih penting ya, karena kita mencari tahu. Kemudian kita juga membuat prediksi tentang perkembangan yang saat ini sedang meludak trennya, bahkan yang akan datang nanti. Jadi kita harus bisa nebak-nebak. Kemudian kita cocokkan pengaruh nggak tren yang sedang terjadi atau akan terjadi dengan kondisi perusahaan Anda atau organisasi yang teman-teman bangun. Jika pengaruh ya harus ada strateginya. Jika tidak pengaruh ya udah kita lewati aja, skip. Kemudian di akhirnya kita harus bisa menyimpulkan faktor apa yang menjadi peluang dan ancaman. Oke, ada beberapa pertanyaan ya dari SWOT ini, biasanya memudahkan kita untuk mengisi. Nah, yang pertama itu
kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi kita. Itu menjadi poin untuk mengisi kolom kekuatan. Yang kedua, apa yang membuat perusahaan atau organisasi kita lebih baik daripada perusahaan lain atau kompetitornya. Yang ketiga, keunikan apa yang dimiliki oleh perusahaan kita daripada perusahaan lainnya. Apakah udah unik, apakah sama aja, atau bahkan tidak ada unik-uniknya. Yang D, apa yang menyebabkan perusahaan kita mendapatkan penjualan? Apakah dari segi promosinya, apa dari segi kualitas yang kita kerjakan, apa dari harganya? Yang E, apa yang atau dirasakan oleh konsumen kita sebagai suatu kelebihan? Apa kelebihan dari usaha? Apa karena jasanya ramah, pelayanannya? Sebenarnya banyak lagi yang bisa menjawab kekuatan Anda, tapi saya terusin aja. Kelemahan apa aja yang harus dihindari oleh perusahaan teman-teman nanti? Misalkan berdasar dari kesalahan sebelumnya juga bisa. Kemudian yang B, faktor apa aja yang menyebabkan kehilangan penjualan? Apakah terlalu mahal atau kita tidak ramah? Misalkan jadi pesan mie ayam di toko A. Bu, saya beli mie opo. Langsung diminta uangnya, kembali dilemparkan. Kan menimbulkan isu yang tidak baik, sehingga menurun nilainya. C, apa yang atau berdasarkan konsumen sebagai suatu kelemahan kita. Nah, yang D penting sekali. Kita harus nyontoh ya. Apa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga mereka dapat lebih banyak, lebih baik dari usaha kita. Kita harus nyontoh, cari resepnya. Seperti plankton, cari resepnya Mr. Crab. Untuk mengisi kolom peluang, biasanya pertanyaannya adalah kesempatan apa yang dapat kita lihat atau dapat kita manfaatkan atau sedang terjadi yang akan datang. Nah, yang B sangat penting juga, perkembangan tren apa yang saat ini sejalan dengan perusahaan. Pak, ke kamar mandi sebentar. Mau mandi? Enggak, Pak. Ancaman. Ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Ketika sedang usaha pasti akan banyak hambatan di dalamnya. Akan terjadi perselisihan antara teman, antara anggota. Akan terjadi perselisihan antara Anda dengan orang tua Anda, misalkan. Biasanya anak ibu-ibu orang yang baru pemula-pemula ya, yang punya ambisi tinggi tapi tidak keturutan untuk beli sesuatu, misalkan. Beli sesuatu ya. Mereka akan endap itu di rumahnya.
atau berusaha untuk minta kepada orang lain. Itu nggak penting lah. Intinya segala sesuatu itu menjadi hambatan ya. Sampai mana dari C ya. Jadi udah saya sebutkan tadi ya yang C. Perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi perusahaan teman-teman. Kalau saat ini saya lihat adalah komputer ya. Komputer semakin canggih, aplikasi semakin berat, membutuhkan spek yang tinggi juga. Itu ancaman bagi setiap pengusaha desain. Kamera semakin berkembang. Yang D, peraturan pemerintah mesti diganti-ganti ya, apalagi nanti setelah pergantian kabinet baru ya, kabinet baru, aturan akan berubah lagi. Ini yang bersama dengan yang saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya ya, betul apa itu? Rinci ya. Tapi sini lebih rinci lagi, saya membahasnya. Tenang saja, nanti saya kirim ini. Nah ini, jadi kita buat matriksnya. Kalau di semester lalu kita buat matriks untuk gambar logo ya, tapi ini enggak. Ini contoh template-nya, jadinya seperti ini. Apa yang bisa menjelaskan? Yang hijau ini, jadi hijaunya ada di sini ya. Ini hijau kuning ya? Ini. Dulu nggak sih? Tidak sih. Bahaya. Dilepas kacamatanya. Dilepas. Udah warna apa? Hijau. Coba kuning. Ya sini lah. Ya. Ini orang DKP loh. Ada yang bisa jelasin? Yang di kolom warna kuning atau hijau ini? Pembuka cabang. S1 apa S1? Pakai variasi. S2? Tidak pelayanan tinggi. S3? Dan itu berhubungan dengan peluang. Ya. Saya tulis itu. Kemudian yang strateginya merekrut desainer ahli. Kenapa? Karena B2 minimnya desainer ahli. U1 kebutuhan masyarakat semakin besar. Tiga, banyak perusahaan desainer. Itu menjadi strategi kita. Jadi berkaitan antara bisnis dengan community ya. Jadi kita kaitkan antara S dan O, W dan T, S dan P, W dan O, T juga ini ya. Rasanya mudah ya. Ini nanti kita sebutkan aja apa peluangnya, apa ancamannya, apa kekuatannya, dan apa kelemahannya. Di sini saya contohkan 3 aja, dan boleh lebih dari 3. Ya. Sampai W90 ya nggak apa-apa. Sampai slide berapa nih? 22. Separuh perjalanan ya. Apa dipercepat? Halo.
Iya apa enggak ya? Untuk satu biar cewek-cewek aja. Maka di mana? Serah. Ya udah bakso aja ya. Oh nggak mau bakso? Ngalamin ya? Wah. Yang ketawa ngalamin. Apa itu? Benar? Pro? Enggak pak. Pro player? ML. Nah ini juga pentingnya, kita harus nyusun program kerja sebagai implementasi dari strategi kita. Termasuk kita menggabungkan sasaran yang sedang akan dicapai, penanggung jawab kegiatan, siapa manajernya, siapa yang di lapangan, siapa yang menjadi drivernya mungkin hampir sama dengan kemarin ya. Pasti semua dibagi-bagi tugasannya. Termasuk waktunya juga kita pikirkan, karena dana yang dibutuhkan berapa kita bagi-bagi. Cuma di sini abstrak ya, kita nggak bisa nentuin berapa biaya yang kita butuhkan untuk mendirikan usaha desain. Ini contoh tabelnya, jika apa buat rencana di training tadi. Dibuat tugas apa? Gak usah? Enggak pak. Enggak. Dibuatin. Dibuat tugas apa enggak? Enggak. Ya udah enggak berarti. Sebenarnya ada tugas nih, tapi nggak usah. Soalnya nanti penerapan ya masih berfungsi jadi bagi teman-teman yang berdiri usaha. Setelah saya ini ada kami siap 20%. Saya ikut kerja di tempat lain. Kan tahu aku udah lulus kemarin. Aku kamu kayaknya kamu nggak tahu ya nggak usah. Oke. Tugas apa enggak? Nggak usah. Ya udah saya selesaikan. Ada pertanyaan dari materi tadi? Kenapa? Materi kita bosan ya? Enggak. Desain bagian ST itu nggak semua yang Ya. masih inovasi produk desain. Yang saya berapa tadi? Yang di desain masih Contoh desain tadi ya? yang desain yang matrix ST itu. Nggak semua. Itu kenapa nggak semua? Kalau yang Kayak SO yang strategi membuka cabang itu kan dia pakai S-nya sampai 3, O-nya sampai 3. Kalau Iya, yang semua. strategi yang inovasi produk desain nggak semua Pak. nggak semua. Ini kan contoh aja. Nah, itu nanti bisa dimodifikasi teman-teman. Kayak diterapkan di PA nanti pasti ya butuh ini kan? Ini bukan patokan. Hah? Ini bukan patokan. 4 orang. Tadi buat sendiri aja. Katanya nggak mau tugas. Tapi nanti ada teman-teman pasti membutuhkan sesuatu ini. Entah itu pas TA, ketika penelitian, kenapa? Ya seperti ini teman-teman. Intinya kita di sini belajar sesuatu ya. Ketika teman-teman nanti teliti perusahaan yang butuh rebranding misalkan, ini pasti berguna. Jadi basicnya kita cuma SKS dan teori. Jangan tugasnya nggak perlu banyak. Di RKS-nya nggak boleh terlalu banyak. Ya wes diamati aja berarti. Misalnya kepinginnya tugas semua.
Setiap materi tugas, tapi enggak lah. Jadi kalau SWT ini untuk pengembangan usaha Pak ya? Bukan untuk membuat usaha. Ini pengembangan. Pengembangan. Kalau membuat usaha, kita belum tahu kelemahan kita, kelemahan usaha kita. Iya sama produk itu kan. Jadi kayak SWT berarti masih belum kepake Pak ya? Ya, kalau di awal-awal ya. Iya. Tapi Minum. tapi kan kita tahu SDM-nya siapa aja. Iya. Dan siapa target kita harusnya udah tahu di awal STP. Nah, yang cuma nggak tahu adalah masa nanti punya feedback apa ke kita, feedbacknya apa. Apakah kita udah dinilai baik, dinilai kurang baik, apakah alam atau apa itu kesempatan di luar itu berikan kepada kita apa enggak. Bisa di awal itu akan berjalan betul, cuma berapa lama itu nggak tahu kita. Kamu nggak usah dengan ini, pasti jalan di awal, pasti jalan. Itu benar. Tapi ketika kamu dapat ancaman, itu yang menanyakan kamu lanjut apa berhenti. Pasti akan selalu ada ancaman. Dan biasanya di ancaman pertama itu udah mundur. Itu yang sering saya amati ketika teman-teman saya atau dari penelitian berguna yang saya amati pernah menemui. Itu orang nggak usah kena ancaman pertama, itu udah tutup. Dan ancaman terbesar adalah apa? Kenal. Ancaman terbesar bagi seorang bisnismen adalah Karyawan di Saudi. bukan. Uang bangkrut. Uang. Dana. Anda pasti butuh beli komputer, rokok ya, bagi yang rokok ya. Yang cewek dia apa? Sebelah. Mengerti banget loh dia. Pro bayar ya? Ya lah, jangan banyak. Dia nggak apa lagi. Jadi itu misalkan yang cewek itu banyak dua usaha itu. Kertas yang dihias untuk wisuda atau hiasan ini, potong-potongan dari kertas, ada uangnya, ada apa itu. Cewek biasanya buat itu usaha pernikahan. Tapi ketika permintaan mulai naik, butuh uang banyak, nggak sanggup tolak. Tapi bagi orang yang berani, pasti berani pinjam uang, pinjam dana atau ambil risiko. Jadi ini masih bukan yang pasti ya, W1, W3 itu bukan, tergantung dari isi yang depan atau yang di atas. Selesai jam berapa? 12. Oh. Ada lagi yang bingung? Pasti semua bingung. Iya. Saya buatnya semester lalu juga bingung. Bentar, saya tanya dulu teman-teman. Menarik apa enggak sih mata kuliah ini? Menarik apa enggak? Menarik. Dari segi apanya? Tempat baru, tambahan. Kenapa sih? Apa Tan? Awak Kenapa
Kenapa gitu? Kayak mau pertama itu. Ya mungkin saya nggak kerasa ya ilmu ini ya. Tapi nanti ketika TA pameran, ketika teman jadi masuk di organisasi tertentu, pasti ceritanya berguna. Gitu ya? Iya. Ada yang tadi? Ada yang tidak signifikan. Perangan apa ya? Oke, berarti dia nggak ada tugas ya? Ya udah, kasih tugas. Berapa biasanya? Saya banyak itu contoh loh. Contoh, yuk. Tapi saya pantau ya, masuk dari spot kita di apa? Ya? Oke, kalian jawab dulu. Enggak, iya. Iya, wis. Kok kan sing ngono ya? Kehidupan Susah. Kenapa?